Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan informasi mengenai Rini yang mengamati bahwa penjualan tas kulit yang diproduksinya mendapatkan hasil penjualan terbesar pada bulan pertama produk tersebut diperjualbelikan. Yang mana penjualan tas miliknya pada bulan kedua sebesar 3/4 dari penjualan tas bulan pertama, demikian pula pada bulan ketiga penjualan tas hanya 3/4 dari bulan kedua dan hal tersebut ternyata berlangsung sampai beberapa bulan kemudian. Kita akan menjawab pertanyaan dari yang A sampai C berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk yang A terlebih dahulu, jika Rini menjual 500 buah tas kulit pada bulan pertama, kita akan menentukan berapa banyak tas yang terjual pada bulan kedua dan ketiga. Di sini kita misalkan saja dulu suatu fungsi, yaitu fx yang menyatakan banyak tas yang terjual pada bulan ke X. Yang diketahui di sini untuk X yang sama dengan 1 atau penjualan pada bulan pertama atau bulan ke-1 yaitu F1 diketahui ini sama dengan 500. Berarti untuk bulan yang kedua, karena diketahui pada bulan kedua sebesar 3/4 dari penjualan tas pada bulan yang pertama, berarti F2-nya ini sama dengan 3/4 dari penjualan sebelumnya yaitu sebanyak 500. Sehingga kalau kita hitung di sini 500 dibagi dengan 4, kita peroleh hasilnya adalah 125 dan tinggal kita kalikan dengan 3, maka kita akan peroleh hasilnya ini sama dengan 375. Lalu untuk bulan yang ketiga terjadi pola yang sama, yang mana untuk penjualan yang ketiga hanya 3/4 dari bulan yang kedua, berarti F3-nya juga sama dengan 3/4 dari yang sebelumnya yaitu 375. Yang mana kalau 375 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 93,75, lalu kita kalikan dengan 3, maka kita peroleh hasilnya adalah 281,25. Namun karena ini menyatakan banyak tas yang terjual, berarti tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan desimal, yang mana harusnya dalam bilangan bulat. Maka kita bulatkan ke satuan terdekat, di sini kita bulatkannya, lakukan pembulatan ke bawah menjadi 281. Jadi dapat kita simpulkan banyak tas yang terjual di bulan kedua adalah 375 tas dan di bulan ketiga adalah 281 tas. Untuk yang B kita akan menentukan berapa prediksi penjualan pada bulan ke-10 yang mana bisa kita gunakan proses kita mencari hasil yang di poin A. Bisa kita modelkan dulu bagaimana bentuk fungsi fx-nya agar bisa kita cari berapa prediksi penjualan pada bulan ke-10. Kita perhatikan dari hasil yang kita peroleh di sini. Yang mana untuk F3 sebenarnya 375 kita kembalikan ke bentuk sebelumnya diperoleh berdasarkan 3/4 dikalikan dengan 500 seperti ini, dan bisa juga kita tuliskan berarti sama dengan 3/4 dikali 3/4 dikalikan dengan 500. Nah, ini berkaitan 3/4 yang dikalikan sebanyak 2 kali. Kita ketahui kalau P dikalikan sebanyak M kali adalah P pangkat M, berarti bisa kita tuliskan ini sama dengan 3/4 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 500. Sedangkan di sini bisa juga kita tuliskan berarti 3/4 dipangkatkan 1 dikalikan dengan 500. Dan karena P pangkat 0 sama dengan 1 untuk P yang tidak sama dengan 0, maka di sini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk sebenarnya 3/4-nya pangkat 0, yang mana 3/4 tidak sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 1 yang dikalikan dengan 500. Sehingga bisa kita perhatikan di sini bentuknya sama tetapi pangkatnya saja yang berbeda. Bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai X di sini, yaitu kalau X-nya 1, maka pangkatnya 0, kalau X-nya 2, pangkatnya 1, kalau X-nya 3, pangkatnya adalah 2. Yang mana diperoleh di sini berarti 1 dikurang 1, di sini 2 dikurang 1, dan di sini 3 dikurang 1.
Maka bisa kita tentukan secara umum untuk fx-nya berarti sama dengan 3/4 dipangkatkan x dikurang 1 dikalikan dengan 500. Untuk prediksi penjualan pada bulan ke-10 berarti adalah F10, sehingga tinggal kita ganti saja X-nya di sini dengan 10 dikurang 1 dikalikan dengan 500, yang mana berarti sama dengan 3/4 dipangkatkan 9 dikalikan dengan 500. Menggunakan kalkulator kita peroleh hasilnya 37,542 dan seterusnya, yang mana selanjutnya karena di sini Fx menyatakan banyak tas yang terjual, berarti haruslah F10-nya juga kita nyatakan dalam bilangan bulat. Sebab untuk menyatakan banyak tas atau banyak benda tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan desimal, yang mana harus dalam bilangan bulat, sehingga di sini kita lakukan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, karena ini menyatakan banyak tas yang terjual, misalkan kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 38, tetapi karena ini belum mencapai 38, berarti sebenarnya belum mencapai penjualan sebanyak 38 buah. Sehingga di sini yang kita lakukan adalah pembulatan ke bawah, yaitu menjadi 37. Sebab sudah pasti 37 tas yang terjual, tetapi belum mencapai 38 secara keseluruhan. Jadi dapat kita simpulkan prediksi penjualan pada bulan ke-10 adalah sebanyak 37 tas. Selanjutnya ditanyakan pada bulan keberapakah prediksi penjualan akan kurang dari 10 tas saja, yang mana bisa kita gunakan bentuk fx yang kita peroleh di poin B. Bisa kita gunakan juga bahwa F10-nya sama dengan 37 yang masih lebih dari 10, maka bisa kita lanjutkan lagi mencari Fx-nya dengan X lebih dari 10. Sebab di sini akan terjadi penurunan penjualan, berarti semakin besar nilai X-nya, maka nilai Fx-nya akan semakin kecil. Kita lihat untuk F11 ternyata hasilnya 28,2 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, berarti nilainya masih lebih dari 10. Kemudian untuk F12 ternyata kita punya hasilnya 21,1 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, dan ini juga nilainya masih lebih dari 10. Begitupun untuk F13, ternyata hasilnya 15,8 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma dan nilainya ini masih lebih dari 10. Kemudian F14 nilainya adalah 11,9 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma dan nilainya juga ini masih lebih dari 10. Lalu untuk F15 kita peroleh hasilnya adalah 8,9 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, dan ternyata kita sudah punya hasilnya di sini kurang dari 10. Jadi dapat kita simpulkan pada bulan ke-15 lah prediksi penjualannya akan kurang dari 10 tas. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.